Kebo Ireng maju setengah langkah. Wajahnya tegang, suaranya pecah di ujung tenggorokan. "Haris, cukup. Ini bukanlah dirimu lagi. Dengarkan aku." Nada suaranya bukan hanya perintah, tapi permohonan. Namun Haris tidak menoleh. Resi Jayawasiso berdiri kaku, tongkatnya tetap di tangan. Kepalanya sedikit miring, matanya tajam mengamati aura yang menyembur liar dari tubuh Haris. Energinya saling bertabrakan dari dalam. Ajian Padar Geni dan Liung Sabar saling menekan karena energinya meluap. Kalau dia tidak bisa mengendalikannya, bisa pecah dari dalam. Katanya tegas. Ki Sastrogono yang berdiri tak jauh dari belakang menatap Haris dalam diam. Helaan nafasnya panjang, nadanya berat. Ia menoleh ke Resi Jayawasiso dan Kebo Ireng. Kalau dia terus memaksa, wadaknya akan segera hancur. Bukan karena musuh, tapi karena tubuhnya sendiri tak sanggup jadi penampungnya. Tapi Haris tak merespon, tak menoleh, dan juga tak bicara. Dia berjalan bukan seperti manusia. Langkahnya berat, bukan karena luka, tapi karena beban yang dibawanya di dalam tubuhnya sendiri. Tangan kanannya mengepal rapat, nafasnya kasar, terdengar seperti mesin yang kepanasan. Urat-urat menyala dari bawah kulit, merambat seperti retakan mahma. Bahunya mulai merekah, bukan luka, tapi seperti permukaan batu yang terlalu lama menahan tekanan panas. Kulitnya tidak robek, tapi terbuka oleh kekuatan yang meronta dari dalam. Kebo Ireng melangkah lebih dekat. Dia berani menantang panas yang menyengat di sekeliling Haris. "Haris, kau mendengarkanku bukan? Aku tahu ini bukanlah kau. Kau lebih kuat dari amukan ini." Ia mengangkat tangannya ke depan, mencoba membendung atau setidaknya memperlambat. "Ini aku Haris, Kebo Ireng. Jangan biarkan kekuatan ini menelanmu lebih jauh lagi." Tapi tetap tak ada respon. Haris terus berjalan, mata menyala putih, penuh tekanan dari dalam. Seluruh tubuhnya tampak seperti mesin yang terlalu panas, tapi terus dipaksa untuk bergerak. Dan di hadapannya masih ada Mandaraka. Panglima itu berdiri sendiri, tubuhnya bergetar, lututnya sedikit menekuk, seperti tak kuat menahan pandangan yang mengarah padanya. Saat jarak mereka tinggal 10 langkah, Mandaraka mulai bergerak. Mandaraka berdiri kaku. Haris tinggal beberapa langkah darinya. Tubuh Haris memancarkan bara menyala. Tekanannya membuat udara di sekitar bergetar. 1 langkah lagi dan jantung Mandaraka seperti dihimpit dari dalam. Matanya membelalak, wajahnya kehilangan warna. Dan ketika Haris terus maju tanpa bicara, tanpa isyarat, sesuatu dalam diri Mandaraka patah. Yang bereaksi bukan panglima, tapi naluri sebagai makhluk yang hanya ingin tetap hidup. Dalam satu tarikan nafas, ia berbalik. Tombak legendarisnya, tombak penjaga dimensi, terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah seperti batang kayu rapuh. Simbol kehormatannya kini hanya besi mati di tengah tanah yang retak. "Lindungi aku!" Suaranya tinggi, panik, bukan perintah, tapi teriakan orang yang tidak ingin mati. Para perwira elit di Skalapura langsung bereaksi. Tanpa aba-aba, mereka membentuk protokol terakhir. Formasi pelindung 3 lapisan. 3 orang terdepan menancapkan tongkat energi ke tanah. Mantra aktif, energi biru keperakan menyebar, membentuk lapisan pelindung spiritual. "Formasi aktif, kunci energi poros selatan."
Jangan biarkan celah terbuka. Kita cuma punya satu kesempatan. Di lapisan kedua, dua perwira menopang formasi. Ajian penyalur daya mulai mengalir dari tangan mereka, memperkuat struktur perisai luar. Kamu yakin ini cukup? Bisik satu dari mereka. Gak juga sih, tapi pura-pura yakin itu juga bagian dari pelatihan kita kan? Jawab yang lain dengan senyum miris. Sementara itu, satu perwira paling tua berjubah agak lusuh berdiri di belakang, yang mulai membaca mantra pengikat. Tapi suaranya gemetar. Niat ingsun, ajiku jaring penyelubung jiwa. Jadilah pagar antara dunia dan kehancuran. Salah satu perwira muda di belakangnya berbisik pelan. Komandan, boleh kan saya minta jatah libur setelah ini? Kalau kita masih hidup, jangankan jatah libur, kamu mau minta apapun juga boleh. Bahkan kalau perlu memeluk Maharani pun juga boleh. Balas komandan pasukan sambil senyum. Energi perisai mulai terbentuk. Gelombang pelindung menjalar seperti air, tapi goyah, tidak stabil, seperti kaca tipis yang siap dipecah. Di balik perisai, Mandaraka meringkuk, tidak tampak seperti panglima, bahkan bukan seperti prajurit, melainkan seseorang yang tahu dirinya tak akan selamat. Ia duduk setengah jongkok, tangannya menutup mulut sendiri, menahan nafasnya agar tidak terdengar. Dari celah kecil di balik pelindung, ia mengintip dan melihat Aris. Tapi bukan Aris yang ia kenal. Yang ia lihat adalah bencana. Langkah Aris pelan, tapi setiap langkah menghapus jarak, seperti waktu yang dilipat. Para perwira elit berdiri kaku. Mereka sudah siap. Tapi tidak ada dari mereka yang percaya bahwa mereka bisa menang. Salah satu dari mereka menggumam, sangat pelan. Kalau ini gagal, kita kabur ke utara ya. Kau gila, itu arah ke Rawa Segoro Wiso. Sama saja mati kau. Ya, tapi setidaknya matinya kita kan berbeda. Nggak seperti sekarang, digoreng secara hidup-hidup. Haris tinggal 6 langkah lagi, dan formasi perisai spiritual, walaupun menyala terang, mulai menunjukkan retakan di pinggirannya. Mereka tahu, jika ini pecah, tidak ada yang tersisa untuk bertahan. Aris berhenti, tepat di hadapan barikade sihir pelindung yang dibentuk untuk melindungi Mandaraka. Matanya tak melihat wajah, tak mengenali suara, tak peduli bentuk. Baginya, apapun yang berdiri di depannya hanyalah halangan. Tubuhnya sudah terlalu panas untuk membedakan antara niat baik dan ancaman. Dan dari titik itu, ia tidak lagi menargetkan Mandaraka. Ia menyerang semuanya. Satu hentakan kakinya menghantam tanah. Tanah retak seketika. Garis api menjalar maju seperti ular kilat dari neraka. Dan hanya dalam satu tarikan nafas, barisan prajurit elit di depan terangkat ke udara. Tersapu ledakan panas dari dalam tanah dan terbakar. Bukan terbakar oleh api biasa, tapi oleh energi yang tidak punya ampun. Teriakan mereka hanya sempat sekali keluar, karena tubuh mereka langsung menguap, lenyap seperti kabut yang disentuh logam merah panas. Perisai pelindung spiritual tingkat tinggi yang dibangun susah payah mulai bergemuruh. Suara retakan pertama muncul dari sisi kanan, lalu kiri, kemudian atas. Dan itu belum disentuh langsung oleh Haris, hanya dari tekanan dan gelombang energi udara yang terus menabrak. Haris bergerak ke kiri. Satu hentakan lengan kosong menghantam udara. Udara itu meledak ke samping. Dua prajurit terpental menghantam dinding batu lembah. Tubuh mereka tidak bergerak lagi.
lalu ke kanan. Ia menyapu lengannya. Aura panas dari gerakannya langsung melelehkan sisi perisai bagian kanan. "Jaga barisan! Jaga!" Ledakan kecil menyapu mereka. Bahkan sebelum bisa merapal mantra ulang, formasi pelindung mulai runtuh. Bukan karena diserang secara langsung, tapi karena tekanan aura Aris terlalu besar. Ia bergerak seperti bayangan api. Kadang cepat, kadang lambat, dan kadang hanya melangkah. Tapi setiap langkahnya seperti palu raksasa menghantam tanah roh. Tombak Mandaraka yang tergeletak itu bergetar. Tanah retak semakin lebar. Pohon-pohon roh di tepi lembah menghitam, terbakar dari akar tanpa disentuh. Dan akhirnya perisai utama pecah. Lapisan energi terakhir di depan Mandaraka meledak ke belakang, retak seperti kaca dihantam dari tengah. Cahaya biru perisai menghilang. Yang tersisa, Mandaraka bersimpuh tanpa pelindung dan tanpa senjata. Dan Aris masih berdiri. Tapi sebelum Aris menyentuhnya, sesuatu muncul dari sisi lain medan. Langkah kaki cepat, teriakan yang memecah kabut. "Aris, cukup, aku mohon." Kebo Ireng berlari ke depan, nafasnya berat, tapi bukan karena lelah. Dia khawatir, bukan terhadap musuh, tapi terhadap orang yang sudah ia anggap seperti saudara. "Aris, ini aku, Kebo Ireng. Tolong hentikan. Lihat aku. Kau kenal aku bukan?" Tapi Aris tidak menoleh, tidak melambat, seolah suara itu tak pernah sampai ke telinganya. Kebo Ireng segera mengangkat kedua tangannya yang menciptakan pagar energi, bentuk setengah lingkaran yang menghalangi jalan Aris. Mantra itu bukan untuk mantra menyerang, tapi mantra penahan, agar Aris berhenti tanpa dilukai. "Maaf Aris, tapi aku harus coba ini," bisik Kebo Ireng. Namun begitu aura Aris menyentuh sisi pagar, pagar itu langsung meleleh seperti lilin disiram bara. Hancur bukan karena dihancurkan, tapi karena energi Aris terlalu liar untuk disentuh. Kebo Ireng terdorong satu langkah ke belakang. Ia tidak terluka, tapi wajahnya pucat. "Tian, itu bukan lagi energi milik manusia," gumamnya. Di belakangnya, Resi Joyowasiso maju beberapa langkah. Ia mengangkat tongkat kayu pusaka miliknya dan merapal pelan. "Niat ingsun was kito rasa, ajiku panglimbung sukmo, datio nyawiji." Mantra ajian penyeimbang jiwa diucapkan Resi Joyowasiso untuk memanggil kembali kesadaran dari roh yang tersesat. Udara di sekitar mereka bergetar perlahan. Kabut bergeser, suasana terasa sedikit lebih tenang. Aris terhenti, tapi hanya sejenak. 1 detik, tidak lebih. Begitu gelombang mantra menyentuh aura Badar Geni dan Liung Sabar yang saling bertabrakan di dalam tubuh Aris, mantranya langsung terbakar di udara. Bukan ditangkis, bukan dilawan, tapi tidak bisa masuk. Resi Joyo menurunkan tongkatnya perlahan. Sorot matanya tajam, penuh pemahaman pahit. "Kita tak bisa menahannya dengan kekuatan luar. Jiwanya sedang kacau. Dia kehilangan pusatnya sendiri." Kebo Ireng mengangguk pelan, matanya masih menatap Aris. "Kalau seperti ini terus, dia bisa hancur dari dalam." Saat semua mata tertuju pada Aris, yang kini sepenuhnya dibalut aura api tak terkendali, tak ada yang menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi di sisi kanan medan. Kisah Sroguno, sosok kloning dari jin pendamping Aris, Noyo Genggong, penjaga bayangan dan orang yang selalu ada di sisi Aris saat pertama ia dibuang di lembah Larung Geni, baik ketika Aris kuat ataupun saat tumbuh.
Kini ia tidak terlihat. 1 detik yang lalu ia masih berdiri di samping Resi Jayawasiso. Keduanya sama-sama menyaksikan Aris tak bisa dikendalikan. Tangan Ki Sastroguno bersilang di dada. Ekspresinya seperti biasa, dingin, tidak takut, tidak juga terkejut, hanya memperhatikan. Lalu satu kedipan mata, kemudian dia hilang. Tidak ada kata pamit atau apapun, hanya kabut tipis. Kabut tipis yang datang dari arah kiri, berembus pelan dan menggulung kecil, seperti lengan roh yang datang bukan untuk menyerang, tapi menutupi. Kebo Ireng sempat menoleh ke arah tempat terakhir Sastroguno berdiri. Alisnya mengernyit. "Kemana Ki Sastroguno, Resi? Tadi dia ada di sini kan?" Resi Joyo menoleh cepat ke sisi kosong itu. "Iya, aku juga melihatnya tadi di sini." Keduanya saling berpandangan, kemudian kembali menatap Aris. Namun di dalam hati mereka, pertanyaan itu muncul. Apakah Sastroguno mundur karena takut? Apakah dia ditarik oleh sesuatu atau seseorang? Ataukah dia memilih meninggalkan medan ini karena tahu sesuatu yang belum mereka ketahui? Yang pasti satu hal terasa. Dengan hilangnya Ki Sastroguno, kekuatan penyeimbang Aris makin goyah. Karena mereka semua sadar Ki Sastroguno mungkin tidak ikut bertarung, tapi dia selalu tahu apa yang harus dilakukan saat semua orang kehilangan akal. Dan jika dia memilih pergi sekarang, artinya sesuatu yang lebih besar sedang datang. Medan perang yang tadinya dipenuhi suara ledakan ajian, benturan senjata, dan pekik roh kini berubah menjadi senyap. Bukan karena damai, tapi karena semua berhenti melawan. Kini hanya satu pusat dari semua itu, Aris. Dia tak berkata-kata, hanya berjalan. Langkahnya berat, bukan karena luka ataupun beban fisik, tapi karena tekanan energi yang menumpuk di tubuhnya, seperti gunung yang akan meletus. Setiap pijakan membuat tanah berdenyut. Kabut di sekitarnya mulai menguap, bukan tertiup angin, tapi meleleh oleh panas tubuh Aris. Sisa pasukan Niskalapura di garis belakang berjongkok, gemetar, beberapa menunduk, menutup kepala, sebagian bahkan sudah tidak sanggup untuk berdiri. Dan yang tersisa dari pasukan Segorowiso, mereka kabur lebih dulu, namun tidak ada yang bisa salahkan mereka. Karena kini, ini bukan lagi pertempuran, tapi sebuah pertunjukan kehancuran yang dikurung dalam satu sosok. Di depan pasukan Bayang Agung, Kebo Ireng berdiri. Tubuhnya sedikit lecet, nafasnya berat, tapi langkahnya tetap menahan. Tangan terentang di sisi, seolah jadi pagar terakhir antara Aris dan sisa dunia. Kita tidak bisa lagi menahan dia. Kita sudah mencoba berbagai cara, tapi Aris sudah bukan Aris yang kita kenal, katanya lirih. Resi Jayawasiso berdiri agak di belakang. Tongkat kayu pusakanya masih dalam genggaman, tapi jari-jarinya lemah. Tak ada lagi mantra. Wajah sang resi yang biasanya penuh ketenangan dan perhitungan, kini penuh kesadaran pahit. Energinya meluap-luap, dan ajian itu bentrok di tubuhnya. Badar Geni ingin membakar, Liung Sabar ingin melindungi, tapi tubuhnya tak sanggup menahan dua kekuatan berlebih itu sekaligus. Gumamnya lirih. Di barisan belakang beberapa pasukan Bayang Agung mulai berbisik pelan. Satu dari mereka mengenakan topeng setengah pecah, melirik ke arah rekan di sebelahnya. Friend, ini masih bagian rencana kita kan? Yang satunya menjawab pelan tanpa menoleh. Kalau ini memang bagian dari rencana, aku mending mundur jadi penasehat sajalah. Satu lagi menimpali dengan nada serius tapi pasrah. Diam kalian, berdiri yang tegak. Kita ini pasukan, bukan rombongan LC. Tapi
kalau bisa, dan kita tidak mati di sini. Habis itu kita pergi bersama ke karaoke. 3 detik hening. Lalu satu dari mereka nyaris tertawa, tapi buru-buru ditahan karena mereka tahu ini bukan waktunya. Aura Ares makin padat. Warnanya bukan lagi merah menyala, melainkan kembali putih logam yang menyilaukan, seperti bara besi cair. Badar Geni dan Liung Sabar di tubuhnya tak lagi harmonis. Mereka saling mendorong dari dalam. Satu ajian ingin menghancurkan, satu ajian ingin menjaga. Tubuh Ares berada tepat di tengah. Tekanan dari dua sisi itu membuat kulitnya mulai mengelupas. Bukan luka, tapi retakan. Retakan seperti porselen yang terkena panas mendidih dari dalam. Dan semua orang di medan tahu, jika satu letupan lagi keluar dari tubuh Ares, maka bukan cuma dia yang hancur, tapi seluruh lembah ini bisa ikut terbakar bersamanya. Ares tidak berbicara, tidak ada teriakan, bahkan tidak ada suara nafas yang keras. Yang keluar dari tubuhnya hanyalah suara detak panas, seperti bara yang terus dipukul palu. Suara langkahnya berat, bukan karena beban tubuh, tapi karena tekanan energi yang menumpuk di dalam. Setiap langkah menghasilkan dentuman pelan yang membuat tanah bergetar. Kabut di sekitar mulai menyusut karena panas tubuhnya merobek ruang spiritual. Sisa pasukan Niskalapura yang tersisa di garis belakang berjongkok, menutup kepala. Beberapa mulai menangis diam-diam. Dan prajurit yang tersisa dari Segoro Wiso sudah kabur lebih awal. Kini medan perang tidak lagi seperti pertempuran, lebih mirip ritual pembantaian. Kebo Ireng berdiri dengan tangan terentang. Tangannya lecet sedikit, nafasnya ngos-ngosan. Ia berdiri di depan satu-satunya barisan yang masih berdiri tegap. Pasukan Bayang Agung, pasukan Ares sendiri, yang tidak berani mendekat lebih dari 5 langkah. Kita tidak bisa menahannya. Segalanya sudah kita coba, namun tak mampu menggoyahkan Ares Resi. Suara Kebo Ireng nyaris habis. Di belakang, Resi Joyowasiso menunduk pelan. Tangannya masih memegang tongkat kayunya, tapi kini jari-jarinya longgar. Tak ada lagi mantra, tak ada lagi ajian. Wajahnya yang biasanya selalu penuh perhitungan dan kepercayaan pada siklus energi, kini menampakkan putus asa. Beberapa makhluk roh buangan mulai berbisik. Kalau dia terus seperti ini, apa wadahnya tidak akan hancur sendiri? Yang lain menjawab pelan. Dia sudah melampaui batas manusia, tapi dia belum jadi makhluk roh. Dia sesuatu di antara itu. Aura Ares makin tebal. Warnanya sudah bukan merah menyala, tapi putih pucat yang menyilaukan, seperti logam cair bercahaya. Badar Geni dan Liung Sabar bukannya bekerja sama, mereka beradu keras dari dalam tubuh Ares. Dua ajian utama itu sekarang tidak selaras. Satu ingin menghancurkan, satu ingin melindungi, dan tubuh Ares di tengahnya tertekan. Lapisan kulit di bahunya mulai mengelupas, bukan seperti luka bakar, tapi seperti keramik yang retak dari dalam. Dari retakan itu bukan darah yang keluar, tapi cahaya. Cahaya itu tidak stabil. Cahaya itu bisa mengancam, dan semua orang bisa merasakannya. Jika satu ledakan lagi terjadi di dalam tubuh Ares, bukan hanya dia yang hancur, tapi seluruh medan ini bisa runtuh bersamanya. Ledakan terakhir dari Ares menghantam barisan pelindung terakhir Niskalapura. Gelombang energi Badar Geni menghantam langsung ke inti barikade. Perisai spiritual yang dibangun dengan ajian tingkat tinggi robek seperti kain terbakar. 5 prajurit terlempar bersamanya. 2 diantaranya langsung tak sadarkan diri. Tubuh mereka terbanting ke batu dan lumpur. Tanah retak membelah ke segala arah.
membentuk jalur bercahaya yang menjalar seperti akar api. Salah satu garis bahkan menyentuh dasar pohon roh tua, menyebabkan batangnya berderak pelan. Udara mendadak berubah, panas, kering, dan membuat dada terasa sesak. Siapapun yang bernafas dalam akan merasa seperti paru-parunya diiris dari dalam. Kabut di sekitar medan nyaris lenyap, bukan karena angin, tapi karena terbakar oleh tekanan energi dari tubuh Aris sendiri. Yang tersisa hanya debu berat dan serpihan tanah yang melayang seperti abu perang. Aris masih berdiri, tepat di pusat pusaran kehancuran yang ia ciptakan. Nafasnya terputus-putus, tubuhnya tidak bergeming, tapi jelas terlihat nyaris runtuh. Semua yang menyaksikan sadar akan satu hal: tubuh Aris sudah tidak mampu lagi. Lalu, tanpa aba-aba, tanpa suara, segalanya berubah. Dan anehnya, bukan karena Aris, bukan karena mantra baru dari langit, bukan karena makhluk kuat dari balik kabut, bukan pula karena senjata atau teknik dari luar, tapi karena sesuatu yang berbeda. Gelombang energi lain telah masuk ke medan, dan bukan milik Aris. Awalnya hanya getaran kecil, sangat halus. Makhluk roh tertua yang sudah melewati siklus kelahiran dan kematian berkali-kali merasakan lebih dulu. Mereka menoleh pelan. Dalam hitungan detik, getaran itu menyebar, masuk ke dalam pori-pori tanah, melintasi kabut, menyusup ke dalam dada mereka yang masih berdiri. Dan mereka semua merasakan hal yang sama. Aura itu tidak keras, tidak seperti gelombang perang, tapi berat, dalam, dan tak bisa ditolak. Seolah bukan datang untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan siapa yang berhak terakhir bicara. Beberapa prajurit gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa tunduk yang lahir tiba-tiba. Tubuh mereka tahu lebih dulu, sebelum pikiran bisa bertanya. Ini bukan energi Aris, tapi milik siapa energi ini? Kebo Ireng menoleh cepat, mencari sumber energi itu. Matanya menyapu kabut yang belum sepenuhnya hilang. Keringat di pelipisnya bukan karena panas, tapi karena firasat. Ada yang datang, dan itu bukan dari dunia ini. Resi Joyowasiso menatap ke arah tanah. Tangannya mencengkram tongkat, tapi tidak dalam posisi siap menyerang. Matanya menyipit, dan bibirnya berbisik pelan. Ini bukan dari atas, bukan juga dari bawah. Seperti sesuatu yang keluar dari dalam dada kita sendiri. Dan yang paling mengejutkan, Aris berhenti. Satu langkah sebelum menyentuh sisa barisan terakhir Niskalapura. Ia terdiam. Tubuhnya seperti membeku sesaat. Kakinya tidak melangkah. Tangannya yang mengepal sedikit melonggar. Matanya yang putih menyala, berkedip perlahan. Dan saat nafasnya keluar, untuk pertama kalinya sejak ia mengamuk, semua orang mendengarnya. Ada perubahan besar di medan perang, tapi bukan dari serangan, tapi dari sesuatu yang tidak terlihat dan membuat semuanya jadi hening. Pasukan Bayang Agung yang sejak awal berdiri tanpa ikut menyerang, ini serempak menunduk. Bukan karena perintah, bukan karena takut, tapi seperti ada sesuatu dalam diri mereka yang memberi sinyal, diamlah dan hormat. Bahkan makhluk roh buangan yang biasanya keras kepala, ikut tunduk. Di sisi seberang prajurit Niskalapura yang masih hidup, yang berdiri dengan susah payah, di belakang sisa-sisa perisai, membeku di tempat. Bahu mereka menegang, tangan mereka gemetar. Sebagian mencoba menggenggam senjata kembali, tapi tidak bisa. Jangankan bergerak, bernafas pun terasa berat. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tapi mereka tahu satu hal: ini bukan dari dunia mereka. Di tengah semua itu, Aris masih berdiri, namun berbeda. Beberapa saat yang lalu, tubuhnya seperti nyala api hidup, bergelak liar, penuh ledakan dan tak bisa ditebak. Tapi sekarang ia diam.
Langkahnya terhenti total. Bukan seperti orang yang kehilangan keseimbangan, tapi seperti seseorang yang dipaksa berhenti oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Pundaknya turun pelan. Tegang di otot-otot bahunya mulai mengendur. Tangan yang tadinya mengepal kini longgar. Matanya yang menyala terang masih terbuka, tapi tidak sekeras tadi. Sorotnya seperti mulai mencari, tapi tidak tahu sedang mencari apa. Dadanya tak bergerak. Beberapa detik, Aris bahkan tidak bernafas. Seolah seluruh sistem tubuhnya sedang menunggu perintah dari luar dirinya sendiri. Kebo Ireng melihat ke depan, nafasnya tersekat. Resi Jayawasiso hanya mengangguk pelan dan berbisik. Dia tahu, Aris tahu siapa yang datang. Dan semua yang berdiri di rumah dan perang, baik kawan maupun musuh, sekarang sedang menunggu satu hal yang entah datang dari mana, tapi semua tahu itu akan menjawab semuanya. Kabut yang tersisa di sisi utara Medan belum benar-benar menghilang, tapi dari balik kabut itu sesuatu terdengar, bukan melalui ledakan, bukan pula dari mantra, melainkan suara manusia, tenang tapi jelas. Dan yang paling aneh, semua orang bisa mendengarnya, bahkan tanpa harus dekat. Suaranya tidak menggelegar, tidak menekan seperti suara panglima, tidak berwibawa seperti suara raja, tapi memotong semua suara. Saat suara itu muncul, seluruh Medan langsung diam. Cucuku, cukup. Jangan kau teruskan lagi amukanmu. Pasukan Bayang Agung saling melirik satu sama lain. Mereka tidak tahu siapa yang berbicara, tapi tubuh mereka menegang refleks. Seolah tubuh mereka mengenali energi itu, meski pikiran mereka tidak. Beberapa roh membungkuk tanpa sadar. Di sisi lain, pasukan Niskalapura hanya berdiri membeku. Seseorang di antara mereka sempat berbisik pelan. Suara itu pelan, tapi menekan semua energi spiritual kita. Kebo Ireng melangkah maju 2 langkah, lalu berhenti. Kepalanya menoleh cepat ke arah kabut. Nafasnya tercekat. Resi Jayawasiso langsung menunduk. Ia tahu, tekanan energinya mirip seperti Aris. Dan di tengah semuanya, Aris berdiri mematung. Suara itu masuk ke telinganya, tapi tidak berhenti di sana. Suara itu seperti melewati semua dinding pertahanan, langsung menusuk ke dalam hatinya. Bukan serangan energi, bukan perintah, tapi kenangan. Dan itu lebih kuat dari apapun yang dia alami sejak awal peperangan. Wajah Aris sebelumnya seperti wajah makhluk asing, penuh tekanan, amarah, dan dingin. Bukan dingin karena tenang, tapi karena tidak ada yang hidup lagi di balik tatapan itu. Tapi setelah suara itu terdengar, semuanya berubah. Tatapan Aris kosong. Mata putihnya yang sebelumnya menyala seperti obor dari dunia bawah, sekarang mulai redup. Bukan padam, tapi seperti lampu yang kehilangan daya. Tangannya turun perlahan. Bahu yang tadi terangkat tinggi, penuh tekanan, kini mulai melorot. Otot-ototnya tidak lagi tegang. Nafasnya mulai terdengar berat, tapi perlahan menurun. Seperti anak kecil yang baru sadar habis berteriak terlalu lama, dan sekarang baru merasakan lelahnya. Kakinya tetap menapak, tapi lututnya sedikit goyah, seperti akan jatuh, tapi belum. Masih ada sisa kesadaran yang menahannya untuk tetap berdiri. Namun bukan untuk menyerang, bukan untuk bertahan, hanya untuk diam. Punggung Aris melengkung sedikit, seolah tubuhnya sendiri mulai merasakan malu. Malu bukan karena kalah, tapi karena melangkah terlalu jauh, dan baru sekarang sadar. Sementara itu aura di sekeliling tubuhnya, yang tadinya menyala seperti lidah api panjang, masih ada, tapi tidak menari, tidak membesar, tidak menggeliat. Api itu telah membeku, seperti menunggu sesuatu. Kebo Ireng, Resi Joyo, bahkan pasukan Bayang Agung tidak berani bersuara.
Mereka melihat Aris, tapi yang mereka lihat bukan raja, bukan makhluk buas. Mereka melihat seorang anak yang baru saja dilepaskan dari mimpi buruk. Tak ada kata keluar dari mulut Aris, tidak ada isyarat, bahkan tidak ada air mata. Tapi ia berhenti. Untuk pertama kalinya sejak peperangan pecah, Aris benar-benar berhenti. Kabut di sisi selatan medan perang, kabut yang belum tersentuh oleh api ataupun ledakan, perlahan terbelah. Bukan karena tekanan energi, bukan karena mantra, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih dalam. Dari balik celah kabut itu muncul satu sosok. Langkahnya pelan. Ia tidak datang dengan pasukan, tidak diiringi cahaya, tidak ada angin berputar ataupun ledakan roh. Tapi begitu ia menapa, suasana berubah. Tanah yang sebelumnya terasa panas seperti perut gunung api mendingin. Udara yang berat dan menusuk paru-paru menjadi ringan. Detak jantung semua makhluk di medan itu, baik manusia, roh maupun jin, melambat sepersekian detik. Basabar, orang tua berpakaian sederhana, jubahnya kusam, sandalnya dari kulit tua, rambutnya sebagian putih, wajahnya sedikit keriput, tapi bukan keriput karena rapuh, melainkan keriput yang menyimpan ingatan panjang. Tubuhnya masih tegap, seperti seseorang yang dulunya terlatih. Sisa-sisa prajurit dalam dirinya masih terlihat dari cara berdiri dan posturnya. Tapi tidak ada niat untuk bertarung dalam langkahnya. Ia tidak membawa pedang, ia tidak mengangkat tangan, ia tidak menggetarkan tanah dengan kekuatan. Tapi semua orang yang melihatnya langsung tahu, ini bukan orang biasa. Mata Mbah Sabar memandangi medan perang tanpa ketakutan. Ia tidak menunduk, tidak gugup, tapi juga tidak marah. Sorot matanya tenang, tapi juga tajam. Seolah ia mengerti seluruh kejadian di tempat itu, tanpa perlu dijelaskan. Tidak ada energi spiritual yang terpancar darinya. Tidak ada aura besar seperti Aris. Tidak ada tekanan seperti Raja Roh atau Panglima Perang. Namun, seluruh dunia menunggu langkahnya. Karena bahkan alam sendiri tahu, ia adalah penentu babak selanjutnya. Langkah Mbah Sabar terus maju, pelan, tanpa terburu-buru. Tapi setiap langkahnya terasa seperti mengetuk nadi seluruh medan. Tak ada suara, tak ada perintah, tak ada dentuman. Tapi seluruh medan seperti menahan nafas. Kebo Ireng berdiri kaku, matanya lebar, menatap sosok tua itu. Wajahnya memancarkan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Lega, karena mungkin pertumpahan darah bisa berhenti. Kagum, karena hanya satu orang tua bisa menghentikan Aris. Dan takut, karena dia tahu Mbah Sabar bukan orang biasa. Apakah itu memang beliau yang selama ini cuma jadi cerita masa kecil Aris? Ternyata nyata. Gumamnya lirih. Resi Jayawasiso berdiri pelan-pelan. Ia menundukkan kepala, lalu perlahan menurunkan tongkat kayunya ke tanah. Tak ada lagi ajian, tak perlu. Kekuatannya tidak dibutuhkan di sini. Beliau datang sendiri, dan semua ilmu jadi tidak relevan. Gumam Resi Joyo. Sisa prajurit dari semua faksi, baik Niskalapura maupun para roh buangan yang tersisa di pinggir medan berhenti bergerak. Beberapa bahkan menjatuhkan senjatanya ke tanah. Bukan karena kalah, tapi karena tidak berani memegangnya di hadapan sosok itu. Yang bernyawa hanya bisa berdiri, yang kuat hanya bisa diam. Dari sisi barat, seorang prajurit Niskalapura muda yang tadi bersembunyi di balik reruntuhan perisai bertanya pelan ke kawannya. Siapa orang itu, kawan? Kawannya tidak menjawab, tapi menggenggam jimatnya lebih erat. Wajahnya pucat. Para panglima yang tersisa termasuk Mandaraka, yang kini bersimpuh di belakang sisa pasukan elitnya, tidak membuka mulut,
Biasanya, para panglima akan bersilat lidah, mengancam, menantang. Tapi tidak sekarang. Energi kakek itu berbeda. Lebih padat daripada Aris. Satu langkah lagi dari kakek itu, dan kita semua mungkin hanya jadi abu yang diam. Bisik Mandaraka dalam hatinya. Di tengah medan yang hancur, hanya dua orang yang kini tampak bergerak. Aris dan sosok tua yang mendatanginya. Tapi Aris tak bergerak untuk menyerang. Ia berdiri, tapi seperti tidak sadar dirinya sedang berdiri. Matanya kosong, nafasnya pendek. Seperti seorang anak kecil yang berdiri terlalu lama di tengah keramaian dan tidak tahu harus kemana. Dan hanya Mbah Sabar satu-satunya yang berjalan mendekat, yang bisa mengubah semua ini. Bukan dengan ajian, bukan dengan perintah, tapi karena dia mengenal Aris jauh lebih dalam daripada siapapun di dunia ini.